warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Anak-anak sekalian, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan baik kabar kita, berarti kita beraktivitas insya lebih bagus lagi, siap belajar. Ya, sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Jadi dengan sarapan juga bisa menguatkan kita ya. Waktu juga sarapan sedikit. Jadi anak-anak sekalian, baik sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu orang silakan memimpin kelas belajar. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak kelas memimpin kita dalam doa. Anak sekalian, kemudian Bapak mau cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa ada dua orang yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Sama Adi dan Edi. Oh, hadir. Kenapa Adi alasannya? Jadi kurang sehat, Pak. Edi? Edi sedang ingin ada acara buat. Oh iya. Jadi insya Allah kita doakan ya semoga Edi dan Adi semoga cepat sehat ya. Amin. Kemudian si teman kami yang satu Edi urusannya bisa lancar ke depan ya. Tapi dengan kelompok berapa Edi? Masuk kelompok berapa dalam kegiatan? Kelompok 3. Nanti jadi baik nanti jawab oleh semua kalau kurang satu orang. Kalau ini satu lagi kurang satu orang ya. Baik siswa sekalian. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita nanti akan membuat sebuah proyek sesuai dengan apa yang kita rencanakan di pertemuan sebelumnya. Tetapi sebelum kita belajar, Bapak menyampaikan penilaian-penilaian yang akan Bapak berikan kepada kalian semua. Tetap yang pertama penilaian individu. Nah, penilaian individu, keaktifan kalian dalam belajar, tetap Bapak harus nilai, Bapak akan nilai. Kemudian siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menjawab, siapa yang aktif diskusi, ya berarti nilainya bagus. Kemudian nanti ada penilaian kognitif dalam artian proses evaluasi, yaitu pembelajaran. Kemudian nanti yang kedua nilai kelompok. Nilai kelompok Bapak lihat semangat kalian dalam kerjasama dalam menyelesaikan membuat rancangan mendesain proyek ya. Itu kemudian ketertiban dalam belajar di setiap kelompok. Kemudian diskusi kelompoknya, diskusi di dalam kelompok itu sendiri, diskusi antar kelompok. Siapa kelompok yang selalu aktif berarti itu kan Bapak nilai itu berarti bagus, apresiasi bagus dibandingkan yang lain. Jadi Bapak harapkan siswa-siswa yang hebat semua, kalian semua aktif, semua siap belajar? Siap. Baik siswa sekalian. Kemudian sebelum kita memulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama di sana ada tujuan pembelajaran melalui pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis project. Peserta didik dapat yang pertama merancang project dalam penerapan hukum-hukum fluidastatis pada kehidupan sehari-hari. Kamu buat rancangan. Ya, kemarin rancangan yang sudah dibuat, gambaran rancangan tolong nanti dituliskan yang rapi kembali. Ya. Kemudian yang kedua, mendesain sebuah proyek. Jadi rancangan tadi kamu buat desainnya, langkah-langkahnya, ya. Jadi yang kedua, mendesain sebuah proyek dalam memaparkan sifat-sifat fluidastatis. Kemudian mempresentasikan, ya. Presentasikan, desain dan rancangan proyek sekaligus kita membuat. Yang ketiga langsung pada pembuatan proyek. Tapi kalau dalam hal pembuatan yang pertama, ya. Kemudian terakhir kamu akan membuat jadwal controlling, jadwal untuk mengontrol proyek itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada proyek minggu pertama, minggu kedua, ya, sampai minggu keempat. Bahkan kalau minggu keempat belum selesai, berarti bisa ke minggu 5 ke 6. Nanti kalian buat langkah-langkah. Jadi 3 nanti yang akan kamu presentasikan di depan, ya. Rancangannya kamu jelaskan. Kemudian desainnya, kemudian jadwal controlling project tersebut. Ya, semua siap ya? Siap. Kemudian bahan-bahan kemarin yang dipesan untuk di rumah sudah dibawa? Sudah. Baik. Berarti kamu sudah siap untuk belajar. Nah, untuk alat-alat dan bahan yang lain juga ada
kalian ambil. Baik siswa sekalian, kemudian untuk lebih memantapkan kalian sedikit dalam rancangan dan desain proyek, maka kita tetap tidak lepas dari materi kita tentang fluida statis dan hukum Archimedes. Bapak tambah lagi nanti dengan pupuk cair, karena kemarin merancang dan mendesain sebuah proyek yang kaitannya dengan fluida statis, yaitu pembuatan pupuk cair. Baik, Bapak tampilkan dulu materi singkat tentang pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat? Ya. Baik. Siswa sekalian, dulu Bapak kasih besar sedikit. Oke. Baik, perhatian ya di situ. Fluida statis, hukum Archimedes, pupuk cair. Nah, di sini Bapak tampilkan awal di PowerPoint di situ. Tetap kita acuannya adalah konsep fluida, yaitu fluida statis. Semua tetap bisa perhatikan di depan. Oke, ini ya. Kemudian di situ ada tetap benda tenggelam, itu ada hukum Archimedes ya. Penerapan hukum Archimedes pada benda yang tenggelam, melayang, dan terapung. Kemudian di situ kalian lihat ada gambar di situ ada PSB, fotosintesis atau fotosintetik bakteri. Nah, ini yang akan kalian bilang kemarin. Nah, kemudian di depan kalian sudah ada, perhatikan di sini contoh ya proyek yang pernah Bapak buat. Ini sudah tahun lalu, tetapi ini semakin bagus. Jadi yang tadinya ujung-ujungnya nanti pada saat rancangan desain proyek, kemudian nanti dapat pupuk mentahnya sebelum jadi, ujung-ujungnya sampai 4 minggu, 5 minggu, bahkan 6 minggu, bahkan lebih dari itu akan jadi seperti ini ya. Ini kebetulan bakteri yang terbentuk di dalam fluidanya itu bakteri berwarna merah. Tapi semua rata-rata warna merah, walaupun nanti dia berubah menjadi hijau ataupun abu-abu atau ungu, nanti ujung-ujungnya akan berubah menjadi merah. Karena fotosintesis bakteri itu dia namanya adalah bakteri yang terbentuk dari proses fotosintesis. Berarti dari matahari, ada penjelasan matahari. Kamu tahu yang belajar biologi itu, sinar matahari sangat berperan dalam fotosintesis. Kemudian berkembanglah bakterinya. Nah, jadi seperti ini, dan ini sudah siap diaplikasikan. Ya, nanti kalian akan buat angka-angkanya sendiri. Ya, sudah ada, tinggal kalian perhatikan dan desain. Bisa dipahami ya? Kemudian lanjut. Iya. Kemudian hukum Archimedes, ya. Bunyi hukum Archimedes kemarin siapa yang bisa memberikan ini? Bisa mengucapkan kembali atau menjelaskan kembali? Bunyi hukum Archimedes? Benda yang ditemukan, silakan. Iya. Hukum Archimedes berbunyi apabila suatu benda dicurahkan sebagian atau seluruhnya dalam benda cair atau fluida, maka benda tersebut akan menerima gaya ke atas yang bersama-sama dengan benda cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Iya, tepuk buat temanmu. Jika sebuah benda dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut mendapatkan gaya tekan ke atas yang namanya gaya apung, yang besar gaya apungnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jangan dilupain ya, dirumuskan FA sama dengan Rho kali G kali V. Ya? Oke. Rho GH atau Rho GV. Nah, oke. Rho GV ya. Oke, baik siswa sekalian. Lanjut, itu tetap kita berpatokan pada hukum fluida, kemudian hukum Archimedes. Kemudian yang lanjut berikutnya adalah ini
sudah lihat juga ya, kamu sudah lakukan pengukuran berat benda di udara dengan di dalam air ya. Kemudian nanti sebentar kalian akan lakukan bagaimana prinsip benda benda tenggelam, melayang dan terapung itu kalian lakukan dengan menggunakan gas air. Jadi dengan garam, dengan air. Nah, air yang kalian gunakan adalah pakai air sumur ya. Oke, air keran. Baik siswa sekalian. Lanjut. Nah, kemudian yang ini pembuatan ini ya. Kemudian kamu katakan rancangan kamu merancang pupuk cair ya. Pembuatan pupuk cair dengan fluida. Nah, pupuk cair itu apa? Nah, pupuk cair itu adalah larutan hasil dari pembusukan bahan-bahan organik. Bapak ulangi, larutan berarti cair atau padat? Namanya larutan berarti cair. Larutan hasil dari pembusukan. Ada pembusukan di sini ya. Pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kemudian kotoran hewan dan manusia bahkan ya. Yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Nah, maksudnya kalau di kota-kota besar negara lain itu biasanya sudah sampai kotoran manusia. Itu ada disedot itu sedikit-sedikitnya yang ada. Karena kita tidak dulu ya, karena masih banyak bahan-bahan yang bisa kita untuk jadikan pupuk cair. Kemudian lanjut, ya manfaatnya apa? Di antaranya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan di situ klorofil daun. Jadi tanaman yang nantinya daunnya kuning-kuningnya setelah diberikan pupuk cair, apa saja pupuk cair apa, ya itu akan hijau daunnya kembali. Jadi dapat mendorong terbentuknya klorofil zat hijau daun. Nah di situ itu manfaatnya. Kemudian yang berikut dapat meningkatkan vigor atau meningkatkan kesuburan tanaman itu, pertumbuhan tanaman. Vigor itu pertumbuhan tanaman. Nah, kalau pada saat kita pembibitan biji tanaman yang akan mau dibibitkan itu kalau disemprotkan itu sedikit itu cepat dia tumbuh cepat sekali tumbuh pakai itu. Dan Bapak sudah coba lakukan dan itu berhasil. Dan ini ilmu ini akan disampaikan ke kalian dan kamu akan nanti ada manfaat yang ke depan untuk keseharian kalian. Kemudian lanjut berikut. Nah, dari yang kamu sudah katakan itu tadi. Kemarin rencana pembuatan pupuk cair yang ini namanya PSB, fotosintesis bakteri. Ya, ini apa itu fotosintesis bakteri? Yaitu apa itu? Ya, fotosintesis bakteri yaitu bakteri autotrof yang bisa berfotosintesis dengan sendirinya. Ya, PSB atau fotosintesis bakteri ini disingkat PSB. Ini punya pigmen bakteriofil A dan B yang bisa memproduksi pigmen warna merah, bisa warna hijau hingga warna ungu. Ya, di sini untuk menangkap energi matahari yang digunakan sebagai bahan bakar fotosintesis. Jadi dia bisa menangkap sinar matahari. Jadi itu terbentuk nanti pigmen warna yang terbentuk pada diri bakteri itu akan berubah menjadi warna merah atau hijau atau ungu. Ada juga bukan cuma ungu, ada coklat, ada abu-abu. Ya, itu. Ada pink, ada juga. Ya, jadi nanti setelah kita buat ini kamu lakukan jadwal untuk mengontrol itu sampai 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu kamu akan lihat perubahannya. Jangan lupa di video, ya, di foto. Sesuatu yang unik terjadi, luar biasa. Ini ajaib, ya. Oke. Kemudian seterusnya lanjut. Ya. Manfaatnya apa ini PSB? Pupuk cair khususnya PSB ini apa manfaatnya? Bagi tanaman, bukan bagi manusia ya, bagi tanaman. Tapi ternyata bagi hewan juga boleh. Ya, dan sebentar bagi hewan ya. Oke, membantu manfaat untuk tanaman. 1, membantu menstimulasi ini kekebalan tanaman dengan baik, membuat kulit kayu batang tanaman lebih tahan terhadap serangga. Itu. Yang kedua, membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman. Kemudian yang berikut, bila digunakan secara teratur dan terus-menerus, bisa mengurangi pemakaian suplemen pupuk kimia hingga 50%. Ini ya, jadi tetap pakai pupuk kimia, tapi ini membantu juga ya, sangat membantu. Tapi pakai ini juga boleh, tanpa ada pupuk kimia kalau kita dalam keadaan ekonominya kurang bagus untuk membeli pupuk ya. Kemudian yang berikut, jika ini PSB dikombinasikan dengan pupuk hasil fermentasi, akan meningkatkan produktivitas
dan meningkatkan kualitas pupuk lagi. Maksudnya, apabila ini nanti kamu buat pupuk cair itu sudah jadi sebentar, terus kamu campurkan dengan yang sudah jadi, atau pupuk lain kamu campurkan dengan ini pupuk cair, maka kualitas pupuk lebih bagus. Kemudian ini kita anggap sebagai biangnya, biang sama dengan ibunya, induknya karena sudah jadi. Kalau kita mau mempercepat terjadi pembentukan bakteri merah, kita bisa campurkan ini sedikit ke dalam pupuk yang baru kita buat. Tetapi kalau membuat awal belum ada, ya tetap kita buat sampai jadi seperti ini. Tapi sebentar kalau memang kita mau campur dengan biangnya sedikit supaya mempercepat proses pembentukan itu, kita nanti sebentar kita campur supaya apa yang kamu bisa bagikan dengan yang tanpa campuran ya. Nah, nanti mana duluan jadi. Nanti kemungkinan besar menurut PPTS-nya Pak Guru itu yang duluan jadi yang ditambah dengan ini ya, yang biangnya. Oke, siswa sekalian, bisa dipahami? Oke, yang terakhir, ini mempercepat tanaman buah untuk berbunga seperti rica, tomat, mangga, manggis, dan lain-lain. Satu lagi yang tidak ada di sini, menyuburkan tanaman hias. Jadi ini walaupun nanti kalian akan gunakan saja 3 sendok makan, ditaruhkan di satu alat semprot kecil untuk menyebut tanaman dari daun sampai batang sampai akar, apalagi tanaman anggrek, wah cepat sekali. Jadi dia mempercepat bunga itu keluar dari itunya ya, dari batangnya, luar biasa. Jadi ini ilmu terapan dan ini sebagai malah mendukung kalian yang ikut kegiatan seperti ini dan bisa ikut belajar baru. Oke, dipahami? Oke, baik. Supaya lebih memantapkan lagi kalian, maka Pak Guru tampilkan 2 video pembelajaran. Tolong disimak dan nanti video yang kedua kalian bisa lihat masalah apa atau angkat rumusan masalah atau angkat beberapa masalah tapi fokuskan ke satu rumusan masalah. Tapi mengarah itu ya. Ya, perhatikan. Ini fisika. Kapal selam. Si kapal selam menggunakan hukum Archimedes untuk dapat membuatnya tenggelam, melayang dan mengapung di air. Kapal selam ini dapat mengapung dan menenggelamkan dirinya dengan mudah karena adanya bantuan pompa dan antivirus di dalamnya. Ketika ingin menyelam, kapal selam akan membuka kartu air untuk mengisi tangki balasnya dan menutup kartu udara sehingga membuat kapal selam tenggelam ke kedalaman yang diinginkan. Harus diisi dengan air hingga berat kapal lebih besar dari air di sekitarnya. Karena konsep tenggelam menurut hukum Archimedes ialah ketika gaya ke atas lebih kecil dari berat benda tersebut. Ketika ingin mengapung, kapal selam ini menutup kartu air dan membuka kartu udaranya, sehingga air dalam tangki balas terpompa keluar dan kapal naik ke atas. Karena konsep melayang atau mengapung menurut hukum Archimedes ialah ketika gaya ke atas benda sama dengan berat benda tersebut. Akhirnya berkurang suplai dari daerah-daerah pemasok. Tapi ternyata sekarang ada biang kerok satu lagi di penyebabnya, yaitu harga pupuk, saudara, yang makin mahal. Pertanyaannya kenapa sih pupuk sekarang mahal banget? Pertama, sebenarnya semua akar masalahnya ada di sini. Perang Rusia Ukraina. Jadi dua-duanya, Rusia dan Ukraina. Ukraina ini adalah negara dengan sumber daya alam minyak dan juga gas di dunia. Gara-gara mereka perang, akhirnya kuota ataupun stok dari gas minyak ini kan dibatasi pengirimannya. Akhirnya suplainya kurang. Padahal sebenarnya gas dan minyak ini menjadi 2 poin yang sangat penting pada produksi bahan baku pupuk. Ditambah Ukraina sendiri selain penghasil, katanya kalau Rusia adalah penghasil minyak, kalau Ukraina sendiri adalah
penghasil bahan baku pupuk terbesar di dunia. Karena supaya seret, akhirnya minyaknya seret, gasnya seret, pupuknya juga seret. Akhirnya beberapa negara memutuskan untuk membatasi ekspor atau membatasi ekspor pupuk mereka. Karena tentu negara-negara ini berpikirnya lagi susah nih stoknya. Mereka harus memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka dulu, baru pada akhirnya ekspor. Ini akhirnya sebuah formulasi yang membuat harga pupuk terus-menerus naik. Nah, mahalnya pupuk ini akhirnya bisa membuat lingkaran setan. Kalau tadi dampaknya ke bahan-bahan pangan harganya jadi melonjak, ada lagi nih istilah mereka super cycle gitu. Jadi nggak hanya berdampak ke bahan pangan saja, tapi bisa juga naiknya harga ayam. Kalau ibu-ibu nih, nanti cek harga ayam, kayaknya sekarang juga harganya sudah agak mahal. Nah, karena pupuknya mahal nih, terus pakan ayamnya yaitu jagung ini ikut mahal karena jagung kan harus dipupukin. Akhirnya naik juga untuk biaya operasional. Akhirnya ujung-ujungnya peternak udah pasti bakal naikin harga ayamnya. Itu yang disebut super cycle. Lalu pertanyaannya lagi, kenapa Indonesia harus bergantung ke pupuk impor? Nah, ini ada akarnya. Jadi kebutuhan impor atau kebutuhan pupuk di Indonesia ini cukup tinggi, mencapai 22,57 juta ton sampai 26,18 juta ton berdasarkan data dari Kementerian Pertanian yang teranyar. Ternyata produksi dalam negerinya nggak mampu memenuhinya. Emang cukup banyak dengan kapasitas produksi kamu dari pupuk Indonesia saja. Mungkin ada beberapa juga yang bisa menghasilkan tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi ada defisit yang cukup dalam sehingga pada akhirnya Indonesia mau nggak mau harus mengimpor pupuk tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Harga pupuk udah mahal. Pada akhirnya harga pangan, harga ayam ikut-ikutan naik. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang pemerintah harus lakukan supaya masyarakat tidak semakin menderita dengan kenaikan harga pangan? Tadi Kompas Bisnis sudah bergabung dengan ekonom indef Ahmad Heri Firdaus. Mas Hendra, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini kan sebenarnya sebuah keniscayaan ya bahwa Indonesia ini sangat bergantung dengan impor pupuk dan harganya lagi naik sekali saat ini karena ada yang terganggu dari Rusia Ukraina. Yang harus sekarang dilakukan, terutama dari pemerintah, apa Mas? Ya, jadi kalau kita lihat kebijakan negara lain merekspor satu Rusia ke Ukraina, salah satu yang paling mencolok adalah restriksi terhadap ekspor. Salah satunya adalah restriksi terhadap ekspor pupuk yang dilakukan negara-negara penghasil. Nah, kalau kita lihat itu sudah pasti secara langsung berpengaruh terhadap harga pupuk itu sendiri. Sebagai perbandingan, pasti biar bisa kompetitif, ya sehingga kita bisa menghasilkan produk pupuk yang memang diperlukan untuk petani. Juga saat ini karena adanya gap atau selisih kebutuhan di domestik dengan terpengaruh adalah petani, mereka mengalami kenaikan biaya untuk produksi. Di sisi lain pendapatan atau nilai tukar petani ini juga mengalami tren penurunan. Seperti yang saat ini juga sedang dialami adalah karena pengaruh iklim, kemudian pengaruh faktor produksi yang kita tidak bisa intervensi secara langsung. Namun pemerintah bisa melakukan fasilitasi dalam bentuk lain yang pada intinya adalah untuk bagaimana membantu meminimalisir kenaikan input produksi yang dialami oleh para petani. Ini kan sebenarnya kalau melihat dampaknya udah terasa sekali, apalagi pada kenaikan harga pangan. Ada dampak lain nggak sih Mas? Harga pangan naik, harga pakan ternak naik, tapi ada dampak lain nggak dengan kenaikan pupuk ini? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat inflasi bahan makanan, inflasi pangan tanggal semester 1 ini meningkat hingga 6,2% sepanjang tahun 2022 Januari Juni. Nah, itu tuh dipicu oleh beberapa kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, bawang, kemudian juga ternak. Semacam kepastian atau pasokan yang benar-benar bisa diakses oleh konsumen. Daya belinya ini akan terasa menurun, yang nantinya akan berpengaruh terhadap sumbangan konsumsi dan seterusnya. Juga memang ketika ada gejolak ekonomi global seperti ini, kita bisa tidak terlalu bergantung terhadap dan eskalasi ekonomi global. Berarti ada kemungkinan kan inflasi ini memang sudah tidak akan tercapai target 2,91% dan nantinya akan mempengaruhi pada
pertumbuhan ekonomi di tahun ini, Mas? Baik, Mas. Oke, jadi memang ini harus diperhatikan karena kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan dengan harga yang kita nggak bisa tahu nih sebenarnya produksi dan mana akan berdampak sampai sejauh apa. Terima kasih banyak Mas Ahmad Heriberto sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, Kak. Oke, bisa dipahami? Ya, baik siswa sekalian, tadi dua video. Yang pertama tentang masih tentang hukum Archimedes ya, tentang fluida statis, kemudian hukum Archimedes ya, dan itu awal ya acuan kita. Yang kedua tentang ada problematika apa di dalam video kedua. Nah, siswa sekalian, dari video pertama Bapak tanya dulu ya. Di video pertama, mengapa kapal selam, ini coba siapa yang bisa menjawab ya, mengapa kapal selam itu bisa terapung, bisa melayang dan bisa tenggelam? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Siap ya Pak. Silakan dapat. Bagaimana? Menurut tadi yang saya lihat, ada 3 keadaan yang dialami kapal selam, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Salah satu penyebabnya yang dijelaskan dari hukum Archimedes adalah dari massa jenis. Dan kalau dari video itu dijelaskan bahwa jika gaya berat kapal selam itu lebih tinggi daripada gaya ke atas dari hukum Archimedes, maka kapal selam tersebut akan tenggelam. Dan jika gaya berat ke bawah dari kapal selam itu sama dengan gaya ke atas dari hukum Archimedes, maka kapal selam akan melayang. Dan terakhir, jika gaya berat kapal selam itu lebih rendah daripada gaya ke atas hukum Archimedes, maka kapal selam tersebut akan terapung. Iya, baik, tepuk tangan buat Bapak ya. Iya, baik. Di situ hukum apa tadi? Hukum apa yang berperan di dalam dalam video pertama? Oke, baik, hukum Archimedes. Baik, siswa sekalian, yang berikut. Kamu sudah menyimak video kedua. Nah, nanti permasalahan-permasalahan apa saja yang kamu dapatkan di video 2 itu nanti yang akan kamu angkat, bagaimana, apa masalahnya, dan bagaimana solusinya. Nah, solusi berarti ada kaitannya dengan rancangan proyek yang akan kamu buat dengan melihat video yang ada di video 2. Di situ banyak permasalahan yang kamu lakukan. Bisa 2 atau 3 permasalahan, tapi nanti rumusan masalah yang lebih yang lebih sangat-sangat berdampak pada kehidupan masyarakat itu yang kamu angkat. Nah, berhubungan dengan itu nanti kamu buat rumusan masalahnya sendiri, kamu rancang sendiri bagaimana, kamu buat hipotesa dari rumusan masalah itu sendiri, kemudian kalian buat rancangan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yang ada di video 2 itu ya, dengan membuat rancangan dan desain project untuk mengatasi masalah tersebut. Minimal lah ada semacam kegiatan yang kita lakukan dan menghasilkan sebuah produk ke depan ya, untuk bisa membantu kalian, membantu orang tua, keluarga dan masyarakat. Oke? Dipahami? Baik, siswa sekalian, masih masa Tulano? Bersatu dan optimis, stop kekerasan sekolahnya. Yang berikut adalah kita mau melakukan kegiatan pengamatan. Ya, pengamatan itu yang pertama ada kaitannya dengan video pertama, yaitu tentang hukum Archimedes. Jadi Bapak minta nanti alat dan bahannya di bawah kita menggunakan telur ayam, kita menggunakan air ya, nanti air sumur, air keran boleh, kemudian kita menggunakan alat bahan yang ada. Yang berikut di sini ada pewarna supaya lebih menarik. Bapak silakan nanti setiap kelompok mengambil warna apa untuk mewarnai, jangan terlalu banyak ya. Nanti di airnya itu ya. Ambil bisa kelompok warna merah, yang warna hijau, yang hijau warna kuning atau warna biru. Yang itu, gelas pertama merah, yang kedua kuning, begini supaya lebih menarik lagi. Tapi jangan kebanyakan, supaya nggak kabur telur ayamnya nanti atau bendanya di dalam. Bisa ya? Oke, baik siswa sekalian, supaya memperhatikan kita punya praktikum, maka kita harus punya langkah-langkah. Dan langkah-langkah itu adalah LKPD. Ya, LKPD Bapak bagikan ke kelompok. Jadi LKPD Bapak bagikan ke kelompok untuk mengarahkan kita dalam kegiatan praktikum.
Baik, perhatikan di LKPD tujuan umum. Ya, perhatikan. Tujuan umum memahami konsep kuliah statis. Tujuan khusus ada 3. Yang pertama, kalian merancang proyek pembuatan pupuk cair. Ya, kamu angkat proyek, merancang proyek, kemudian mendesain proyek. Rancangan dan desain yang sudah kamu rancang kembali dan presentasikan, tolong dikasih rapi lagi dan dimasukkan dalam LKPD ini ya, yang lebih rapi. Masih ada kan yang kemarin? Oke, tetap mengacu pada rancangan yang kamu buat ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini siswa yang merancang sendiri dan mendesain sendiri. Dan pertama mengangkat permasalahan sendiri yang Bapak tampilkan tadi. Permasalahan ini sebenarnya bukan berarti hanya ditampilkan dalam video. Permasalahan ini sebenarnya boleh kamu angkat dari masyarakat, dari tetanggamu, dari rumahmu. Apa masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kearifan lokal boleh. Kearifan lokal itu adalah tentang ciri khas di sini. Daerah sini adalah daerah pertanian. Makanya kalian merancang kemarin, oh kami Pak, masalahnya ini pupuk. Karena keadaan ekonomi kita jadi kesulitan dapat pupuk subsidi dari pemerintah, kita juga kesulitan untuk membeli pupuk karena keadaan ekonomi kurang bagus sehingga tanaman kita kurang terawat. Nah, jadi setelah kamu dapat masalah begitu kan kita angkat ini mencari solusi. Ya, solusi itu kamu buat dalam bentuk rancangan dan desain proyek. Ya, dan proses itu yang membutuhkan perjuangan yang keras untuk membuat suatu proses desain, rancangan dan desain. Rancangan masih ada dalam pikiran kita. Desain itu sudah kita aktualisasikan dan bentuk langkah-langkah pembuatan proyeknya. Ya. Oke, baik, selesai lanjut. Tujuan yang ketiga membuat proyek pupuk cair. Sudah, kamu sudah siapkan. Sebentar kamu akan buat. Alat dan bahan. Yang pertama gelas kimia. Gelas kimia untuk percobaan pertama menggunakan 3 gelas kimia. Ya. Kemudian telur ayam 3 butir ya. Nanti telur ayam sudah dibawa ya. Oke. Kemudian garam dapur 1 bungkus itu untuk percobaan pertama, tapi jangan dihabiskan, sisakan untuk pembuatan proyek sebentar ya. Kemudian yang berikut pewarna makanan ini ya. Yang Bapak katakan ini cuma membuat daya tarik aja ke cairannya nanti, ke airnya supaya tampil beda dikit ya. Nah, kemudian yang ketiga yang berikut monosodium glutamat bahasa kimianya, yaitu micin atau peksin, ajinomoto boleh, sasa boleh ya. Itu kan sebentar untuk proyek yang kedua. Pengamatan yang kedua. Kemudian sendok makan bawa ya. 1 buah, wadah ya plastik 1 buah ya, mangkuk atau piring plastik, kemudian atau yang stainless boleh, botol aqua besar 6 buah, 6 boleh, 5 boleh, 4 boleh ya. Ya, oke. Baik, teori dasar itu sudah ada di situ. Kemudian tadi juga Bapak sudah sampaikan juga. Kemudian rumusan masalah. Perhatikan. Lihat halaman 3. Rumusan masalah di sini setelah menyimak video yang disajikan, masing-masing kelompok belajar siswa membuat rumusan masalah dengan melihat video tadi. Kalian buat rumusan masalahnya. Rumusan masalah berarti dalam bentuk pertanyaan. Berarti ada masalah dulu. Masalahnya apa? Yang tadi Bapak sampaikan apa masalahnya? Masalah yang sangat-sangat krusial di situ. Ya. Kalau misalnya tadi masalah, ternyata masalahnya apa? Kamu yang tahu tadi masalahnya apa? Bapak dosa sebut kamu berpikir sendiri nanti ya. Kemudian yang kedua, kamu buat masalah itu jadi rumusan masalah, buat dalam bentuk pertanyaan. Setelah itu langkah berikut setelah rumusan masalah yang nominal, rumusan hipotesa. Kamu buat rumusan hipotesa, dugaan sementara, jawaban sementara. Dengan masalah itu kamu buat, oh kayaknya masalah ini diatasi dengan ini. Ya, diatasi itu berhubungan dengan rancangan yang kamu buat, proyek yang akan kamu buat. Paham maksudnya? Oke. Langkah kerja situ siapkan alat tambahan dan situ nanti kamu lihat langkah kerja pengamatan. Tetapi untuk pengamatan pertama, Bapak arahkan langkah kerjanya mengamati peristiwa tenggelam, terapung dan melayang. Itu siapkan alat tambahan yang digunakan pada percobaan, masukkan 200 ml air. Nah, kalau yang besar, yang kecil boleh 200 ml atau 250 nanti kamu sendiri menyesuaikan ya. Kalau yang besar, kamu bisa jadikan airnya bisa 400 ml atau 500 ml boleh. Harus sama semua ya, tinggi airnya atau volume airnya. Kemudian selanjutnya masukkan masing-masing 1 butir telur ke dalam gelas kimia sebelum diberikan apa-apa. Masukkan. Kemudian jangan lupa dipoto video ya. Ya. Kemudian amati apa yang terjadi pada air, ya, dan telur. Pada saat setelah diisi apa yang terjadi pada air telur, kalian lihat dari luar. Airnya apa? Apakah airnya naik atau turun setelah masuk telurnya? Itu hubungannya dengan hasilnya des ya. Ada hubungannya nanti dengan api ya. Oke. Kemudian
Tentukan label masing-masing kelas kimia, mana kelas kimia 1, kelas kimia 2, mana kelas kimia 3. Kemudian berikut, tambahkan natrium klorida, itu garam, sebanyak berapa sendok ya ke dalam gelas kimia 2, gelas kimia 3. Intinya nanti sampai telur itu berubah menjadi, kamu rancang telur itu menjadi bisa apa tadi, apakah mengalir, apa terapi ya, atau mengalir. Bapak rasa cukup? Kemudian masukkan pada tabel pengamatan hasil pengamatan kalian untuk pengamatan pertama. Nah, pengamatan kedua adalah pembuatan proyek pupuk cair. Yang pertama, rancangan proyek oleh siswa. Kalian sendiri yang bikin rancangannya, kamu atur kembali rancangan pada tabel. Ada tabel rancangan. Kemudian desain proyek kalian kamu tulis lagi yang rapi. Kemudian pembuatan proyek. Kemudian setelah pembuatan proyek, buat jadwal pembuatan proyek atau jadwal controlling ya. Controlling proyek tersebut sampai menjadi siap ya, untuk jadi dan siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Oke, semua jelas? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Cukup? Oke, baik. Untuk memperhatikan waktu, silakan Bapak kasih kesempatan kepada setiap kelompok untuk pengamatan yang pertama. Kita lakukan pengamatan kurang lebih 10 menit ya. Oke, silakan ambil alat dan bahan secara bergantian di depan. Silakan. 10 menit dari sekarang ya. Ya, yang lain sudah boleh nanti diisi anunya ya. Yang lain mempersiapkan, yang lain sudah mengisi anunya, rancangan. Tidak di sini tidak seperti ya. Ada bisa yang warnanya cuma berindah saja ya, nggak apa-apa, itu udah mengaruh sekali di tekanan itu, enggak mengaruh sekali. Kamu beda-beda, karena kan sama-sama sendiri kamu beda-beda, merah, kuning, hijau ya. Jangan terlalu banyak ya, kalau kita tahu. Oke, yang sudah langsung melakukan pengamatan pertama. Telurnya ditaruh semua di dalam ya. Amati, sudah diukur tingginya air. Tingginya air, volume air sudah ditulis. Tinggi airnya sudah sebelum dimasukkan. Tinggi air jangan lupa ya. Sebelum dimasukkan jangan lupa ukur volume dan tinggi air lihat ya, sebelum dimasukkan garam. Masih bisa kelihatan telurnya, masih bisa. Nah, jadi sekali lagi pewarna cuma sebagai habis ya, untuk membuat dia lebih menarik. Cepat piano, waktunya cuma 10 menit.
Cepat mengukur tinggi air sebelum dimasukkan garam. Cepat ukur tinggi, lihat volumenya 800. Cepat tinggi airnya, cepat. Kemudian setelah itu masukkan semua telur ayamnya, ya kan? Untuk gelas yang pertama tetap sebagai acuan ya, gelap ya. Sudah masukkan cepat, silakan telurnya. Waktunya cuma 10 menit. Masih bisa kelihatan telurnya? Masih ya? Ya, sudah dipotong, sudah dipotong. Ya, gelas yang pertama yang mana? Oke. Mana? Yang itu. Berarti yang gelas ketiga diberikan perlakuan penambahan vitamin protein garam 4. Dan tinggi airnya hujannya sudah diisi terus. Oke, silakan. Silakan ya. Enaknya bagaimana? Ya langsung. Waktunya 5 menit lagi, ini nggak lama ya. 5 menit lagi silakan. Lakukan perlakuan kembali kepada sudah ditentukan ya. Mana kelasnya 1, 2, 3 ya? Pasti 2 di mana? Di tengah ya? Oke, silakan. Jangan kebanyakan juga ya supaya bisa dia terapung semua ya. Langsung. Dia yang mencatat, dia catat aja yang praktis. Maksudnya yang mencatat ini kan kerja kelompok ya. Yang mencatat sendiri, yang melakukan perlakuan itu praktis sih. Yang lain mempersiapkan lagi sendiri. Dicoba-coba lagi, diuji lagi, terus dimasukkan lagi. Garamnya disisakan nanti 1 sendok ya. Ya, untuk penimbangan, perhatikan untuk penimbangan nanti kalau sudah selesai baru timbang telurnya di sini ya. Pakai ini. Iya. Setelah iya untuk iya betul. Iya. Kelompok 3 sudah berhasil
ya. Oke, sip. Jangan lupa tinggi air ya. Tinggi fluida, jangan lupa. Setelah diberikan natrium fluorida, berarti ada perubahan nggak? Setelah dimasukkan ke minyak ada perubahan tidak? Kapasitas dari garamnya masing-masing apa beda? Kalau ini nggak air garam, ini ditaruh berbeda kan? Bukan dengan itu. Otomatis tiga itu tinggi itu berbeda nggak? Catat ya, catat di. Oke, sudah. Baik, 3 menit lagi silakan waktunya. Oke. Bagi yang sudah selesai, silakan boleh dibuang airnya ya. Sudah selesai, silakan dibuang, diamankan lagi terusnya di wadah. Kita siapkan untuk pengamatannya. Kedua, perancangan, desain ya, dan pembuatan proyek. Oke, boleh. Ini lebih naik ya. Yang minta supaya ya, selesai. Jangan lupa ada masa berlayar satu saat mau bisa. Oke. Kamu sudah berhasil juga sudah? Oke. Gimana caranya sampai? Oh, ya kalau sudah berhasil boleh dibuat. Boleh dibuat. Amankan untuk dibuat. Sudah dibuat tingginya. Oke. Silakan. Baik, yang sudah selesai sekarang kita mau masuk pada kita kalau sudah selesai kecepatan silakan dibuang ini ya airnya. Kita kemudian kembalikan lagi ininya gelas ininya di depan. Oke. Alat dan bahannya dilap baru dikembalikan kemudian dikembalikan di depan lagi yang rapi. Baik, kita masuk kepada ini ya. Bapak kasih kesempatan silakan 2 menit silakan untuk verifikasi kembali. Semua data sudah diisi ya? Data sudah diisi? Oke, baik. Kalau sudah kita lanjut. Silakan dikasih lagi alat bahannya dibawa kemana. Untuk pengamatan pertama Bapak anggap sudah selesai. Dan semua berhasil. Tepuk tangan buat kalian. Oke, sip. Silakan. Telur ayamnya tetap berada di meja karena kita tetap pakai untuk percobaan yang kedua. Cuma gelas kimianya, garamnya tetap. Kemudian ambil kembali penyedap rasanya. Bensinnya dengan siapkan air kolam, ya air kolam di atas meja. Silakan kasih rapi di atas meja. Gelas kimianya corongnya dikembalikan. Hati-hati. Lapnya tetap rapi di atas meja silakan. Corongnya boleh diambil kembali, corongnya dikembalikan di meja corong karena itu mau dipakai untuk supaya enak kita menuangkan ya fluidanya. Kasih rapi, jergennya semua dirapikan. Oke, baik. Ini kasih rapi jergen. Kasih rapi. Oke, baik sudah. Silakan duduk. Ya. Baik sudah sekalian. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai.
ya. Nanti dirapikan lagi diisi pada LKPD yang ada, ya. Dirapikan diisi pada LKPD yang ada. Yang lain ada satu orang yang menulis silakan, yang lain jalan. Kemudian berikut yang lainnya silakan membuat project, ya. Project awal, ya. Project awal yaitu ini ya. Tapi gini, sebenarnya kamu nanti akan siap-siap ya. Siap-siap kamu nanti akan menyampaikan tadi masalah yang kamu angkat apa. Nanti pada saat presentasi, ya kamu sudah baru karakternya sudah dirancang apa yang akan kamu buat, yaitu pupuk cair. Ya dengan bahan-bahan yang sudah kamu siapkan yaitu air kolam ikan. Kelompok satu mana? Air kolam ikan apa? Ikan? Kelompok dua air kolam apa? Ikan menjahit. Air kolam di rumahnya siapa yang ambil? Oh di rumahnya Mutia ada kolamnya. Kalau ini sama dapat punya siapa? Dari kolamnya siapa? Di rumahmu, di rumahku, di rumahmu. Oke, kelompok tiga air kolam apa? Air kolam ikan gurami. Di rumahnya siapa ada kolam gurami? Alika. Sudah selesai ikannya? Sudah. Boleh dari malam minggu ya. Kemudian nomor 4 ikan lelenya siapa? Air kolamnya siapa? Ayo lihat kolam lele di mana? Sudah mari kita cari ya. Untuk pakai ikan lele malam minggu. Oke baik. Siswa sekalian, ternyata keistimewaan dari air kolam itu ada keistimewaan. Nanti kalian akan simak video, tapi ini Bapak minta kamu simak videonya dulu lah, ya, supaya lebih enak. Baru kamu pilih dulu aja. Bapak kasih kesempatan ya. Ini, jadi yang Bapak katakan tadi, silakan pakai headsetnya. HP-nya dulu sebelum kita buat project. Yang tadi Bapak sampaikan sampai video 1, 2, video 3. Dengan bahan-bahan yang kamu sudah punya itu, kamu lihat apa sih keistimewaan bahan-bahan ini? Apa sih keistimewaan air kolam lele, kolam mujair, kolam gurame? Nah, silakan kamu lihat videonya. Kemudian apa sih keistimewaan dari fixin atau micin atau Merosudium glutamat ini? Ini bawa salsa, ada yang Ajinomoto? Ada ibu hajinya Ajinomoto. Kemudian apa sih keistimewaan dari garam? Apa sih keistimewaan telur ayam? Oke, silakan disimak. Silakan. Pakai headsetnya, arahkan. Bapak kasih waktu berapa menit ya? 5 menit boleh ya? 5 menit silakan. Tentang apa? Apa? Manfaat air kolam untuk tanaman. Oke, siapa yang simak video kelima? Video 5. Alika, apa? Tengah apa? Suaranya. Kedengaran Alika. Karena pintunya itu bukan suara yang ini. Bagaimana? Manfaat micin buat tanaman cabai. Manfaat micin untuk tanaman cabai. Kemudian video 6. Siapa yang simak yang ya, Linda apa? Manfaat garam untuk pupuk cair dengan cara penggunaannya. Manfaat garam untuk cara penggunaannya. Jadi tepuk tangan kalian kepada kalian sudah menyimak 4 video tersebut. Jadi alat dan bahan yang ada di video ada semua di meja enggak? Ada. Ada air kolam? Ada. Bukan air kolam renang ya, tapi air kolam ikan. Oke. Ada garam? Ada. Ada telur ayam? Ada. Ada penyedap rasa? Ada. Oke. Jadi semua video itu masing-masing menjelaskan tentang keistimewaan dari masing-masing bahan yang kamu punya. Ternyata bahan itu masing-masing bahan tunggal. Itu pun kalau kita gunakan diaplikasikan ke tanaman sudah bisa digunakan. Nah, tetapi yang hari ini kamu mendesain, kamu merancang sebuah proyek pembuatan pupuk dengan memadukan keempat bahan tersebut. Luar biasa. Sudah ada nanti garamnya, sudah ada micinnya, ada telur ayamnya, dan ada air kolam. Ini air kolam ikan apa kamu ya? Tadi gurame ya. Kemudian ini ada air kolam mujair, ada air kolam lele. Dua-dua kolam lele ya. Oke. Jadi selanjutnya apa ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya.
tentang video tersebut? Boleh? Teman lainnya bisa menjawab, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ada Pak, saya Oh ada. Dapat silakan pertanyaannya. apakah dalam membuat pupuk cair itu harus difermentasi atau ditunggu berminggu-minggu dan berbulan-bulan? Ya, sekian Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana yang lain silakan bisa menjawab yang video yang dia sajikan, yang dia nonton. Pertanyaan dapat tadi, apakah dalam pembuatan pupuk cair harus difermentasikan ditunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan baru bisa digunakan? Ya, video yang satu bisa menjawab, video yang ini bisa menjawab. Silakan dengan melihat video itu. Ya, Ayu silakan Ayu. Ya, karena harus berfermentasi agar memunculkan bakteri di dalam pupuk tersebut. Oke, mantap. Tepuk tangan berdapat dengan Ayu. Jadi betul kata Ayu bahwa dalam membuat pupuk cair ini pupuk cair organik. Sekali lagi pupuk cair organik. Jadi memang pupuk cair organik apapun itu dalam pembuatannya harus difermentasi. Tapi ada pupuk cair yang difermentasinya dia tidak menggunakan sinar matahari. Kalau menggunakan sinar matahari bisa mati dia. Bakterinya bisa mati bahkan tidak terbentuk bakteri. Dan dia harus difermentasi di tempat yang teduh, ya, di bawah pohon atau di tempat yang terlindung di mana yang punya atap yang tidak kena sinar matahari. Itu. Kemudian khusus yang ini yang kita gunakan ini, yang kita buat ini pemaduan antara air kolam, kemudian telur ayam, garam dan ciri. Itu pembentukan bakterinya itu dia harus kena sinar matahari. Karena bakteri yang dibentuk di sini adalah fotosintesis bakteri. Dia tidak bisa terbentuk kalau tidak kena sinar matahari. Kalau ini dikasih di tempat teduh, tidak akan terbentuk, tidak akan jadi. Kemungkinan besar tidak akan jadi. Jadi dia harus kena sinar matahari. Inilah kelebihan dari PSG, fotosintesis bakteri. Bakteri yang terbentuk karena dari proses fotosintesis, karena dia bakteri itu membutuhkan sinar matahari. Karena sudah ada pemaduan empat bahan ini. Unik. Banyak pupuk lain yang tidak perlu sinar matahari, dia harus dikasih jauh dari sinar matahari. Tetapi khusus satu-satunya pupuk ini harus difermentasinya harus menggunakan sinar matahari. Namanya saja fotosintesis bakteri. Oke? Jadi anak sekalian silakan kalian membuat proyek, Bapak kasih waktu 10 menit lagi. Boleh ya? Tidak lama. Silakan lakukan. Nanti pembuatannya di botol seperti kemarin Bapak pernah sampaikan, jangan terlalu dulu ya. Oke? Silakan. Pakai corok untuk pakai masker. Jangan lupa gunakan masker supaya aman penciuman kalian. Karena ini kolam lele agak sedikit beraroma, ya, beraroma pengen lah ya. Dengan telur ayam mungkin. Tapi kemarin kan sudah biasa ya. Silakan lakukan, Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, baik. Kita cuma punya waktu 10 menit. Silakan. Langsung hati-hati HP ya. Nanti siapa yang langsung mengisi botol yang ada sesuai dengan angka yang ada. Pakai corong. Tolong HP-nya dijauhkan ya. Kecuali yang buat video itu juga video di foto. Setiap kelompok video foto. Fokus ya, fokus. Jauhkan dari botol supaya tidak basah. Fokus. Awas, tunggu dulu. Kalau dia sudah mengisi, baru kita masih terisi, stop dulu ya, jangan sampai dia meluap. Kalau ada yang punya 4 botol, 5 botol boleh, 6 botol boleh, 3 botol boleh. Ya, sesuaikan dengan airnya. Tidak apa-apa kalau mau cuma 3 saja. Ya, kalau nggak cukup air, itu cukup ya. Tadi cuma 1 botol, tambah lagi. Kalau memang airnya cuma 3 botol, tambah lagi, kasih naik lagi, tambah lagi airnya 3 botol. Hati-hati ya.
ukur tinggi airnya boleh ya, dicatat saja di sisi tabel. Ambil ini bisa di depannya, boleh. Cepat, waktunya 5 menit lagi. Karena kita cuma sampai pada pembuatan produk awal, ya, project awal. Rancangan, desain, pembuatan, kemudian nanti jadwal controlling ya. Kalau sudah kamu sekali, tidak usah. Karena ada anak-anak juga ya, tidak usah. Boleh diamankan air yang diamankannya, diamankan di atas panggung sana. Yang sudah jadiannya, kalau sudah diamankan di atas panggung. Tolong proses ini. Mana Farel dengan ini Farel? Jangan tinggal ini supaya ini mereka telur ayamnya ini proses memasukkan telur ayamnya ini dengan garamnya itu tolong diambil juga. Ini jangan dulu ditinggal, harus diantar. Tunggu, antar. Felix mendekat Felix sampai pada fungsinya garamnya diisi. Garam ya, pemberian garam nanti jangan terlalu banyak ya. Fungsinya cukup 1,5 sendok. Garamnya 1,5 sendok aja. Jangan banyak garam. Di Zoom ini ya, yang oke sudah? Cepat langsung diejarkan telur ayamnya, diejarkan kerjanya cuma karena 5 menit lagi. Cepat diejarkan yang lain kerjasama yang baik. Gantian cepat langsung dipercepat itu. Iya. Dibuka tutupnya supaya dilangsung kalau nanti menjadi dipercepat 1,5 sendok aja ya, jangan banyak. Itu corong langsung ditaruh di sini. Mana yang dari mana nanti langsung dengan sendok gantiannya. 1, 2, semuanya 2, 3 sampai 3 ya. Ini biasanya boleh. Ya boleh. Silakan. Ya. Tapi setengah sendok. Pelan-pelan. Sudah, ya boleh. Itu banyak 4 sendok kembali lagi ya. Pelan-pelan. Sudah, oke, lanjut. Lihat perubahan yang terjadi pada cairan sebelum botolnya digoyang ya. Perlahan-lahan terjadi perubahan bagaimana nanti dicatat. Ingat, di sini tabel pengamatan ada kolom khusus.
Ayo cepat-cepat ya. Sampai habis, sampai habis. Ya. Felix, di sini boleh Felix. Dari atas sini juga boleh. Sini juga boleh. Ya, terus sudah jadi. Sudah selesai. Biar nggak pakai sendok juga boleh, sudah. Tinggal sedikit. Biar nggak pakai sendok boleh juga, tinggal sedikit. Itu ada ya. Nah setelah itu tutup botolnya yang kencang. Tutup botolnya yang kencang, hati-hati rubuh botolnya. Pastikan kencang ya, jangan nanti pada saat digocok botolnya copot tutupnya. Wah, maka sama-sama kita yuk kuyup. Bukan cuma kuyup tapi aromanya lumayan ya. Oke, baik. Setelah itu silakan langsung campur, lihat perubahan yang terjadi pada jadi ya, semua membantu supaya cepat selesai. Lakukan pencampuran ya, sudah. Lihat perubahan yang terjadi pada cairannya, pada fluidanya. Oke. Ya, kalau sudah diletakkan di atas meja yang rapi. Baik, cukup. Ya, silakan dijaga kembali meja. Alat-alat bahan yang lain boleh disimpan dulu, dirapikan saja di atas meja. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan buat kalian. Ya, silakan duduk. Oke, baik. Siswa sekalian, semua sudah? Kelompok 1 sudah? Ya. Silakan isi ya data kalian pada data pengamatan. Tadi pengukuran ataupun apa yang terjadi pada cairan ini fluida pada saat setelah diberikan 4 bahan yang ada atau dicampurkan air kolam ikannya, telur ayamnya, kemudian garamnya dan penyedap rasanya. Catat apa yang terjadi ya. Masukkan di dalam tabel pengamatan. Ya, ya. Dan lainnya apa? Warnanya berubah dari segi pewarnaan, volumenya berubah, boleh diukur tingginya boleh. Setelah dicampurkan boleh juga diukur volume airnya, keadaan airnya, warnanya boleh, tingginya, volumenya boleh. Apakah ada perubahan volume atau tidak? Kemudian kenapa ada warna apa? Ada gelembung gas di situ ya? Ada gelembung, ya ada gelembung ya. Nah, itu pertanda bahwa bahan ini setelah dicampurkan ada gasnya, ya. Oke, baik. 1 botol aja mewakili untuk diukur tingginya. Oke, siswa sekalian, baik. Setelah ini silakan kalian buat jadwal pengontrolan. Silakan buat jadwal. Ada di situ kolom penjadwalan, keadaan airnya, keadaan itu sampai kolom terakhir yaitu bagaimana controlling dari fluida project kalian ini. Nah setelah ini silakan masing-masing kelompok ditaruh di tempat yang kena sinar matahari, siap ya. Ditaruh di tempat yang kena sinar matahari, pelan-pelan silakan. Bapak minta dulu ya. Yang lain menulis saja, yang lain silakan bawa kelompok 1 dan 3 jajar di tempat yang sinar matahari. Satu-satu kelompok dulu supaya diambil. Silakan kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 dari ujung sana. Silakan ikut satu kalian. Nanti balik ke situ ya. Oke. Silakan. Yang lain. Ya kamu yang belum 1 orang nulis saja, tidak apa-apa, ya pelan-pelan. Kelompok 2 boleh, silakan. Nanti dibawa di sana ya. Sebelahnya. Pelan-pelan. Tidak usah dikorek-korek itu ya. Jalan aja kau. Angkat aja tuh.
Angkat dengan ini. Angkat dengan tiangnya. Gak usah ditahan itu HP-nya. Oke. Tunggu, kelompok berapa? Kelompok 3 dengan sini, silakan. Felix ikut mereka. Nah. Sini. Enggak. Enggak usah. Ya, oke. Silakan di sampingan ini. Terus sudah boleh kembalikan ke lagi. Ya baik, kelompok berikutnya silakan kelompok ini silakan keluar Felix kembalikan ke posisi. Ya, baik. Pelan-pelan. Seluruh nanti juga bisa. Ya silakan kembali. Nah jadi tepuk tangan buat kalian. Proyek kita sampai sini ya. Jadi pembuatan proyek kita di rancangan desain dan pembuatan proyek, kemudian itu siap kalian buat penjadwalan. Jadi sekarang silakan kalian buat penjadwalan untuk kegiatan ini, penjadwalan untuk controlling ya. Ada kolom terakhir yang banyak kolom ya. Ada minggu pertama, solidar KPD ada ya. Ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ya. Nanti kamu akan jelaskan di depan. Nah setelah ini Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan ya. Bapak minta 2 kelompok saja, kelompok 1 dan kelompok 5, kelompok kalian ya. Kemarin kan kelompok 3 gitu ya, boleh ya. Sudah semua kita beri waktu harus ada evaluasi. Silakan Bapak kasih waktu. Silakan. Ya, langsung ya. Controlling per minggu nanti gini. Sebenarnya kontrolnya per minggu lihat perubahan. Biasa perubahan yang sangat pesat itu nanti 1 minggu, biasanya kurang lebih 6 hari. Ya, jadi tapi setiap harinya, setiap minggu itu setiap harinya kita bisa di tempat yang sangat panas ya. Sudah ditaruh dari matahari begini. Sore hari kamu ambil botolnya dicampurkan lagi seperti ini setiap hari. Terus letakkan lagi di tempatnya. Tapi tolong dihindari dari jangkauan anak-anak ya, karena ini jangan dikira susu. Ya, karena jangan dikira susu, dikira apa ya, bahaya ya. Nah, jadi ini dihindari, di tempat yang aman dan sampaikan sama orang tua ya. Kemudian setiap minggu dicatat apa perubahan yang terjadi. Apakah ada sering diwarna kah? Terus kalau besar kau ukur tingginya ya, kau ukur ya. Apakah terjadi perubahan volume semakin kurang atau semakin bertambah? Ya, dengan semakin. Kemudian yang berikut tiap hari itu ya. Kemudian kamu buka sedikit tutupnya. Kemudian pasti dia akan keluar gas akan seperti orang ya gitu. Tapi mampu luar biasa baunya. Kamu rasa sedih tidak apa-apa ya, tapi tidak berbahaya karena ini alam organik. Setelah itu sudah letakkan lagi, kancing lagi, kasih kuat baru diletakkan. Besok lagi begitu. Seminggu baru catat perubahan apa lagi yang terjadi. Paham? Kalau setiap hari tidak usah dikocok dan dibuka ininya, tidak usah diukur tingginya ya. Oke. Baik siswa sekalian, silakan kalian buat jadwalnya bisa ya. Untuk itu ya. Boleh ambilkan lagi kemarin Felix satu yang warna hijauan. Yang warna hijauan. Ini tadi mujair ya atau apa? Mujair ya? Mujair ya. Atau gurami, mujair ya, bola mujair. Oke. Baik. Sip, ya. Baik. Siswa sekalian, selanjutnya silakan kamu buka jadwal dari komisi ya. Isi per minggu apa yang harus kamu lakukan per minggu seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Tulis per minggu kamu tadi di minggu pertama, ini minggu kedua, ini kita ukur apanya tadi, tingginya apa ya. Oke. Sampai terakhir tutup dengan kata bahwa apabila pupuk itu sudah jadi, maka cairan yang berwarna ini sudah ada perbedaannya. Perhatikan. Antara yang sudah jadi ini sudah sekitar ini hampir 8 bulan ini sebenarnya. Tapi 2 bulan sudah begini. Yang tadinya warna hijau begini
dia berubah jadi hijau sekali, hijau tua, lama-lama berubah lagi menjadi warna merah. Ternyata betul terjadi pembentukan bakteri merah karena fotosintesis bakteri nama lainnya bakteri merah, ya. Jadi terbentuk ini. Dan kalau sudah seperti ini, nah ini kolam lele, air lele, kolam ikan lele. Nah sementara ini kolam air ikan mujair. Nanti kita lihat mana yang berwarna hijau tua, mana yang berwarna ini. Penasaran ini warna apa? Tergantung pembentukan pigmen. Ini ajaib. Dan tidak kita cuma prediksi warnanya warna merah, pink atau apa. Nanti kita lihat perubahannya. Makanya setiap minggu buat penjadwalan, controlling, ya, proyek ini sampai jadi. Oke, baik siswa sekalian, sudah selesai jadwalnya. Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan, silakan di depan. Oke? Presentasikan saya apa? Apa yang dibahas tadi? Rancangan, desain, dan proyek dan jadwal, gambaran jadwal. Silakan Bapak kasih kesempatan kelompok 1. Mana sih? Santai. Temukan, berikan semangat buat kelompok 1. Jadi rancangan, desain, pembuatan produknya kamu buat ya. Setelah kamu buat boleh dijadikan seperti itu. Ambil satu gambar di sini. Itu punyamu yang hijau ya? Iya. Ya. Oke, nanti kita ambil jadi seperti ini ya. Oke. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proyek pembuatan pupuk cair yang akan dibawakan oleh Dinda. Baik, jadi kami kelompok 1 membuat rancangan proyek pupuk cair, yaitu bahannya ada botol aqua besar, ada 4, garam dan bitsin, mangkok kecil, air kolam lele, telur 3 butir, dan sendok. Untuk langkah-langkahnya, itu kita siapkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan proyek pembuatan pupuk cair. Siapkan air kolam yang akan dimasukkan pada botol aqua. Pecahkan 3 telur ke dalam mangkuk, aduk hingga tercampur, dan campurkan bitsin dengan garam. Campurkan bitsin secukupnya ke dalam telur yang telah diaduk. Setelah itu, campurkan telur dengan bitsin yang telah diaduk itu ke dalam botol aqua yang berisikan air kolam. Setelah itu, yang terakhir adalah kocok botol tersebut hingga tercampur. Keadaan air sebelumnya itu kita pakai air kolam lele, yaitu berwarna hijau tua. Setelah kita campurkan dengan campuran telur, garam, dengan bitsin tersebut, perubahan pada air itu menjadi warna hijau muda dan memiliki busa, yaitu gas. Mungkin seperti ini di belakang contohnya. ya, contohnya seperti ini. Ini sudah kami campur dengan garam dan bitsin. Angkat. Ya, boleh diangkat bisa. Ya. Jadi busa ini adalah gas dan kita akan fermentasi selama berminggu-minggu, mungkin 1 bulan. Itu setiap hari kalian kocok dan dijemur di bawah sinar matahari. Dan jangan lupa sebelum dikocok itu kalian buka dulu tutupnya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam. Oke, baik. Jadi tadi itu adalah bagian pembuatan pupuk cair dan cara mengontrolnya atau controlling pupuk cair tersebut. Jadi alasan mengapa kita membuat pupuk cair yaitu permasalahannya adalah di Indonesia pupuk itu makin mahal karena kurangnya pupuk yang diakibatkan oleh negara-negara pengekspor pupuk yang besar itu mulai menutup ekspor mereka. Ya, salah satu penyebabnya yaitu perang Rusia dan Ukraina. Nah, jadi kita di sini membuat pupuk cair agar tanaman-tanaman kita itu mulai subur ya. Jadi pupuk itu membuat
Jadi kita membuat pupuk cair karena harga-harga dari tanaman, buah-buahan atau makanan kita itu makin mahal karena kurangnya pupuk. Nah, jadi di sini kita membuat pupuk itu agar orang-orang yang dari kampung dan orang-orang kecil itu bisa juga membuat pupuk sendiri dan tidak beli pupuk mahal dari penjual-penjual lain tersebut. Oke baik, sekian presentasi tentang proyek pembuatan pupuk cair dari kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Baik. Ada yang mau bertanya sama kelompok 1? Silakan. Saya Pak. Silakan Ayu mau bertanya tentang kelompok 1. Kelompok 1 disimak pertanyaannya kelompok berapa? 4 ya. Silakan Ayu, boleh berdiri, berjelas ya. Ya. Jadi untuk kelompok 1, Suaranya boleh dikasih besar. bagaimana cara kita memproduksi pupuk dengan jumlah tanaman yang banyak? Pupuk cair tersebut. Bagaimanakah cara memproduksi pupuk cair dengan tanaman yang banyak? Kalau tanamannya banyak, bagaimana pupuk yang kita harus produksi? Silakan kelompok 1. Tanaman sedikit, pupuknya produksi bagaimana? Ya, tanaman banyak berarti bagaimana produksi pupuknya? Tuh. Silakan kelompok 1 dulu. Ya, langsung kita malu. Jangan ragu, silakan. Kalau kita makan sedikit dengan makan banyak, ya. Oke. Baik, saya di sini dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk dengan jumlah tanaman yang banyak, kita kan di sini berhasil bikin 4 botol. Dengan yang dijelaskan sama guru sebelumnya, kita bisa menggunakan 4 sendok saja untuk penyemprotan pada tanaman. Jadi dari 4 botol ini kita bisa mungkin mendapatkan banyak tanaman untuk yang lebih banyak lagi, kayak 1 kebun atau lebih 1 banyak. hektar, 2 hektar juga. Ya, Terus, itu mungkin kita bisa lebih banyak lagi, kayak lebih menghasilkan lebih dari banyak botol. Mungkin itu saja. gimana Ayu? Atau kelompok lain mau tambahkan lagi barangkali? Atau telurnya dijadikan 1 gudang? Atau apa? Ya? Atau mincinya dikasih 1 karung 50 kilo? Ya. Ya gitu ya. Oke baik, tepuk tangan buat ini. Ayu dan kelompok 1 sudah menjawab. Jadi otomatis ya, Bapak tegas kembali bahwa kalau memang kebun kita besar, luas, tanaman kita banyak, maka kita akan tambah bahannya ya. Tambah bahannya. Ini kan cuma contoh untuk pembuatan kecil-kecilan, tapi ini sudah lumayan luar biasa buat botol ini. Ini saja kalau disemprotkan di kebun ini sudah boleh untuk 1, 2, 3 tangki yang 15 liter. Itu untuk dipakai ini 1 botol. Banyak ini. Sudah bisa 1/4 hektar. Ini kurang lebih. Gitu kan? 2 saja sudah bisa 1 hektar. Cuma ini aja untuk merangsang itu. Jadi, ya. Oke sih. Silakan kelompok berikut. Bapak kasih waktu 5 menit. Yuk, kelompok berapa? Kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 4 5 menit ya. Tadi ini Bapak ya kita evaluasi ya dan refleksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dalam pembuatan pupuk cair yang akan disampaikan terkait. Baik, jadi di sini ada rancangan proyek, yaitu pembuatan pupuk cair PSB. Yang kedua yaitu ada desain. Jadi untuk desain itu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama air kolam ikan lele. Yang kedua 4 buah botol aqua atau sprit besar, sendok makan 1 buah, mangkuk 1 buah, garam 1 bungkus, penyedap rasa 2 sendok, telur 3 butir, lap dan corong. Jadi untuk langkah kerjanya, masukkan air kolam lele ke dalam 4 buah botol menggunakan corong, lalu
secara merata. Kemudian tutup botol dan kocok botol setelah berisi campuran air kolam dan micin juga garam. Langkah selanjutnya, jemurlah campuran tadi di bawah sinar matahari dengan rutin mengocok botol setiap hanya 3 kali sehari. Untuk jadwalnya, yang pertama itu setelah kita membuat mencampurkan air kolam dengan micin, garam, dan telur, kita mendapatkan hasil campuran tersebut yang berwarna muda. Kalau kita isi itu dengan pewarna merah, hari pertama itu dia akan berwarna merah muda dengan menghasilkan busa. Contohnya seperti ini berwarna kuning karena tadi sebelumnya dicampurkan dengan air yang berwarna kuning. Lalu kita bisa menjemurnya di bawah sinar matahari untuk memunculkan bakteri. Jadi setiap harinya di sore hari kita rutin mengocok botol tersebut dan membuka tutup botolnya untuk mengeluarkan gas. Dan campuran ini kita jemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1-2 bulan untuk menghasilkan pupuk cair yang sudah menjadi bakteri merah seperti ini. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Om. Selamat siang. Baik, pertama buat kelompok dua yang sudah presentasi rancangan desain dan pembuatan pupuk cairnya. Jadi saudara sekalian, Bapak lihat semua pelaksanaan kegiatannya dari awal sampai akhir dalam pembuatan proyek, ya, dalam pembuatan rancangan desain, kemudian pembuatan proyeknya, pembuatan dan rencana penjadwalan, membuat jadwal controlling sudah ada dilihat per minggu, per hari, per minggu, bahkan sampai 4 minggu, bahkan 8 minggu, ada yang 2 bulan. Nah, jadi siswa sekalian, Bapak lihat semua bagus presentasinya, ya, tepukan buat kalian. Pokoknya kalau 1, 2, 3, 4 semua proses, semua proyek yang dilakukan semua bagus. Sekali lagi, ini tolong jadi pengalaman bagi kalian supaya ke depan kamu bisa membuat sesuatu, berkreasi, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kalian, keluarga dan masyarakat, di mana ada problem-problem yang terjadi apakah di bidang pertanian, di bidang otomotif, di bidang listrik, di bidang energi. Nah, itu semua silakan kamu itu dapat masalah, apa yang saya harus buat, saya coba-coba buat, tapi tetap memperhatikan keselamatan kerja. Jadi silakan, itulah kalau kita kan masuk kurikulum mereka, kalau kurikulum 2013, tapi kalau sudah masuk kurikulum merdeka lebih lagi, merdeka kita silakan berkreasi, berpikir supaya kamu menjadi generasi-generasi yang cukup tidak tinggal diam saja, melihat masalah kamu bisa cari solusinya apa. Termasuk contoh ini di masalah pertanian, ya. Jadi mudah tidak ini? Maksudnya gampang tidak membuat ini? Gampang, tinggal kita bagaimana memikirkan itu dan membuat sesuatu yang bermanfaat untuk menjawab atau mencari solusi dari permasalahan yang kita dapatkan di rumah, di masyarakat. Oke, bisa sekalian SMA 1 Ulano bersatu dan optimis perasaan sekolah. Oke, selanjutnya Bapak berikan kalian soal evaluasi, silakan nggak perlu pakai headset, silakan dipindai di barcode atau Google Lens-nya, silakan. Ada pertanyaan di dalam, aktifkan datanya. Oke, baik, sudah selesai semua dikumpul, silakan. Silakan langsung dikumpul di depan. Satu orang satu kelompok kumpul semua, boleh. Iya. Itu juga sudah ya. Ya sudah, boleh. Dikumpul. Ya, silakan. Langsung.
baik untuk ini. Sudah? Baik siswa sekalian, oke. Baik. Untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa membantu Bapak membuat kesimpulan berdasarkan tujuan kita yang pertama merancang sebuah proyek, bagaimana rancangan yang proyek itu dan bagaimana, kemudian desainnya bagaimana, dan jadwalnya bagaimana. Silakan. Yang bisa berikan kesimpulan. Ayo. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Bagaimana merancang sebuah proyek? Ayo. Harus seperti apa? Rancangan itu harus ada bentuk. Berarti kita harus berpatokan dalam rancangan, kita harus berpatokan pada kita harus mencari apa dulu? Sebelum alat dan bahan. Ide itu dari mana? Pertama kita dapatkan dulu apa yang kita lihat? Ya, masalah itu dari mana kita dapatkan? Bisa dari lingkungan, dari masyarakat, dari apa lagi? Di bidang apa? Ya, pertama kan kita harus melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan, apakah di bidang pertanian, di bidang tulistik dan sebagainya. Setelah itu baru kita buat sebuah rancangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, desain. Desain itu apa sih? Seperti apa? Langkah-langkah kerjanya. Kemudian penjadwalannya bagaimana? Penjadwalan pembuatan proyek. Kita jadwalkan bagaimana? Ya, harus ada langkah controlling setiap hari, setiap minggu sampai proyek itu jadi. Baik, sekalian tepuk tangan buat kalian. Pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan sampai pada dari perencanaan proyek, desain proyek, pembuatan jadwal sampai membuat proyeknya sampai perencanaan proyek. Jadi Bapak rasa untuk kesimpulan kita itu bisa diwakili itu, dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kalian ya, dikembangkan di rumah di masyarakat. Oke, demikian Bapak sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, Bapak minta setelah untuk mengambil doa. Baik Pak Guru dan teman-teman sekalian, setelah melakukan praktek, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Oh, santi. SMA 1 Bolango.